Oke, kita kembali kepada Matius 13. Kita sudah masuk pada Matius 13 dan pada minggu yang lalu, minggu yang lalu beberapa orang tidak datang, tapi puji Tuhan hari ini sudah bisa datang. Haleluya. Ya, saudara-saudara, minggu yang lalu saya menyampaikan sedikit pendahuluan mengenai rahasia kerajaan sorga. Dan sekarang kita masuk pada pasal 13, dan kalau saudara melihat pasal 13, di situ ada 7 perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai rahasia kerajaan sorga. Saudara-saudara, 7 perumpamaan tentang kerajaan sorga ini disebut rahasia kerajaan sorga, dan minggu lalu kita sudah dengar bersama-sama. Untuk memahami ini, kita memerlukan karunia atau anugerah dari sorga untuk bisa memahaminya. Tanpa karunia itu kita tidak bisa memahaminya. Saya harus terus terang, bertahun-tahun jadi orang Kristen, berpuluh-puluh tahun jadi pelayan Tuhan, bahkan jadi gembala, saya masih salah dalam memahami rahasia kerajaan ini. Tapi puji Tuhan, hari-hari belakangan ini Tuhan sudah membuat semuanya menjadi lebih jelas bagi saya, dan saya berdoa supaya itu juga menjadi jelas bagi saudara, sehingga saudara bisa memahami kerajaan sorga itu seperti apa gitu ya. Nah, mari kita melihat daftar 7 perumpamaan yang ada di dalam pasal 13 ini. Tolong tampilkan. Ini bisa tampil nggak? Oh, bisa. Oke. Ada 7 perumpamaan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Yang kedua adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dan yang 3 perumpamaan tentang biji sesawi. Keempat perumpamaan tentang ragi. 5 perumpamaan tentang harta terpendam, dan 6 perumpamaan tentang mutiara. 7 perumpamaan tentang pukat. Ada beberapa catatan yang saya berikan di situ, bahwa dalam setiap perumpamaan Tuhan selalu memulai dengan sebuah pernyataan, hal kerajaan sorga itu seumpama. Kecuali perumpamaan yang pertama. Jadi dari perumpamaan kedua, dari perumpamaan lalang di antara gandum sampai ke-7, Tuhan selalu memulai dengan istilah hal kerajaan sorga itu seumpama. Tapi perumpamaan yang pertama, yaitu perumpamaan seorang penabur, Tuhan tidak mengatakan hal kerajaan sorga itu seumpama. Mengapa demikian? Karena perumpamaan yang pertama ini kerajaan sorga belum datang. Kerajaan sorga belum ada, baru musim penaburan. Jadi seolah-olah Tuhan mau memberitahukan kepada murid-murid bahwa sekarang ini aku sedang menabur benih kerajaan untuk sekali waktu kerajaan sorga itu bisa dilahirkan di bumi dan itu akan berjalan. Nah, kerajaan sorga mulai dituai atau mulai dilahirkan di bumi itu mulai dengan perumpamaan yang kedua, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Itu sebabnya di perumpamaan pertama Tuhan tidak mengatakan hal kerajaan sorga itu seumpama, karena ini baru permulaan penaburan, belum ada penuaian. Jadi selama Tuhan hidup di bumi ini, dia menabur benih kerajaan sorga, yaitu dirinya sendiri sebagai benih hayat, saudara-saudara. Ya saudara, jadi dia terus menabur, merintis kerajaan sorga itu. Kapan kerajaan sorga mulai ada, mulai muncul? Di loteng Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal 2. Ketika gereja lahir, itulah kerajaan sorga di atas muka bumi. Amin, saudara-saudara. Itulah realitas kerajaan sorga di atas muka bumi. Dan nanti kita akan belajar dalam perumpamaan yang kedua tentang lalang di antara gandum, saudara-saudara. Nah, dalam kedatangan Yesus yang pertama, ya, dia dilahirkan, itu dia merintis kerajaan sorga untuk datang. Nanti dalam kedatangan yang kedua yang secara terbuka, dia datang dan menjejakkan kaki di atas bukit Zaitun, dia akan mendatangkan manifestasi kerajaan sorga. Jadi selama hidupnya dalam kedatangan yang pertama ini, dari lahirnya sampai mati, sampai bangkit, sampai naik ke sorga, Tuhan merintis kerajaan sorga yang ada di atas muka bumi ini. Tapi dalam kedatangan yang kedua nanti, dia akan mendatangkan manifestasi kerajaan sorga, yaitu kerajaan 1000 tahun. Lalu saudara-saudara, ini ada 7 perumpamaan. Nah, angka 7 dalam Alkitab
biasanya adalah hasil atau terdiri dari 6+1 atau 4+3. Ya, kadang-kadang menunjukkan 6+1, kadang-kadang menunjukkan 4+3. 7 perumpamaan ini bisa mengambil dua-duanya, baik 6+1 maupun 4+3. Karena polanya seperti ini, saudara. Kalau saudara perhatikan, 6 perumpamaan pertama itu menubuatkan tentang kerajaan sorga dan gereja. Sedangkan 1 perumpamaan terakhir, ya, itu menubuatkan tentang bangsa-bangsa kafir, orang yang belum lahir baru, orang yang tidak lahir baru. Jadi 6+1, ya. Lalu 4+3 ini juga bisa masuk karena kalau saudara perhatikan 4 perumpamaan yang pertama itu perumpamaan tentang realitas dan pelampilan kerajaan sorga yang akan terjadi dalam zaman ini. Dan 3 perumpamaan terakhir itu menubuatkan tentang persiapan manifestasi kerajaan sorga yang akan terjadi dalam zaman yang akan datang, yaitu zaman kerajaan 1000 tahun. Oke. Itu pendahuluannya saja supaya saudara paham kira-kira seperti itu. Nah, sekarang mari kita masuk kepada perumpamaan yang pertama, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Kita baca dulu ayatnya, ayat 13 sampai ayat yang ke-9. Pasal 13, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Oke, semua sudah di situ? Ayo baca sama-sama. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apakah semua di sini bertelinga? Oke, kalau gitu sudah bisa mendengar. Saya membagi perumpamaan tentang seorang penabur ini dalam 4 bagian. Yang pertama atau A, kita akan melihat tentang sang penabur dan benih yang ditabur. Lalu bagian B, nanti kita akan melihat bagaimana gereja dan kerajaan adalah mutlak perkara hayat. Lalu bagian C, kita akan melihat masalah hati. Ya, karena ada 4 jenis tanah di situ yang melambangkan hati. Lalu yang keempat atau yang ke D itu kesimpulan. Kesimpulan, ada satu kesimpulan yang penting yang perlu saudara pahami. Oke, mari kita masuk pada bagian A, sang penabur dan benih yang ditabur. Kalau saudara baca, penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan benih yang ditabur adalah firman kerajaan. Alkitab mencatat atau Yesus menjelaskan bahwa dialah yang menaburkan benih dan benih itu adalah firman kerajaan. Bahasa Indonesia menerjemahkan dengan istilah firman tentang kerajaan. Nah, ini agak kurang tepat. Harusnya firman kerajaan, bukan firman tentang kerajaan. Ya, jadi the word of the kingdom, bukan firman tentang kerajaan, tapi firman kerajaan. Ya, saudara, apa bedanya? Ada banyak orang bisa bicara tentang kerajaan, tetapi berbeda dengan firman kerajaan. Firman tentang kerajaan adalah menceritakan tentang kerajaan. Tapi firman kerajaan adalah firman yang bersumber dari kerajaan. Atau firman yang bersumber dari sang raja. Itulah firman kerajaan. Dan dalam hal ini, Yesus sebagai sang raja dalam kerajaan sorga, dialah penaburnya sendiri. Dia menaburkan dirinya sendiri sebagai firman kerajaan, benih kerajaan. Karena dia adalah firman itu sendiri. Amin, saudara-saudara. Di dalam firman kerajaan itu, Yesuslah firman kerajaan yang sesungguhnya, firman yang hidup itu, dan dia menaburkan dirinya sendiri sebagai benih hayat untuk terbangunnya
kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Ya saudara-saudara, nah karena itu kita bisa masuk kepada bagian B, di mana gereja dan kerajaan adalah mutlak perkara hayat. Tadi kita sudah membahas bersama-sama bahwa benih yang ditabur adalah dirinya sendiri sebagai benih hayat, saudara-saudara. Itu sebabnya dia harus mati dan bangkit untuk bisa menaburkan dirinya sendiri ke dalam diri manusia. Ya, dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, Tuhan berkata, biji gandum harus dibuang ke dalam tanah dan mati. Harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Kenapa? Kalau dia tidak mati, dia cuma satu biji saja. Tapi kalau dia mati, dia bisa menghasilkan lebih banyak biji lagi. Amin, saudara. Dia adalah benih hayat yang ditaburkan, itu sebabnya dia perlu mati, supaya bisa menghasilkan benih hayat yang lainnya. Dan sekarang di depan saya adalah benih hayat yang lainnya itu. Amin, saudara-saudara. Yesus telah menjadi benih hayat yang ditaburkan ke dalam tanah dan mati. Dan sekarang dia sudah ditaburkan ke dalam diri setiap saudara, sehingga saudara bisa menjadi benih hayat yang lainnya yang bisa ditaburkan ke dalam tanah dan mati juga, sehingga bisa menghasilkan benih hayat yang lainnya. Amin, saudara-saudara. Dan dari benih hayat yang menghasilkan benih hayat, menghasilkan benih hayat, menghasilkan lebih banyak benih hayat, menghasilkan lebih banyak hayat, menghasilkan lebih banyak hayat. Dari hayat inilah tersusun kerajaan sorga. Dari hayat inilah, dari hasil benih hayat, dari hasil hayat yang makin banyak, makin besar. Itulah masalahnya kerajaan sorga. Itu sebabnya bagian B kita berkata, gereja dan kerajaan adalah mutlak perkara hayat. Kalau Yesus tidak menaburkan benih hayat, tidak mungkin ada kerajaan sorga. Betul, saudara? Kalau Yesus tidak menaburkan benih hayat, tidak mungkin ada gereja yang menjadi realitas kerajaan sorga di atas muka bumi ini, yang menggambarkan kerajaan sorga yang akan termanifestasi dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi Kristus mendirikan kerajaan sorga bukan cara berperang dengan cara berperang atau mengajar, melainkan dengan cara menaburkan dirinya sendiri sebagai hayat ke dalam diri orang-orang yang percaya. Mana orang-orang yang percaya? Amin. Jadi ke dalam diri saudara, Yesus menaburkan dirinya sebagai benih hayat, dan sekarang benih hayat itu sudah bertumbuh di dalam saudara. Amin, saudara-saudara. Nah, kenapa dia harus menaburkan dirinya ke dalam orang-orang percaya? Supaya menghasilkan gereja sebagai realitas kerajaan sorga di bumi ini. Jadi berdiri dan bertumbuhnya gereja atau kerajaan sorga adalah mutlak perkara pertumbuhan hayat secara batinia, bukan lahiriah. Kalau saudara mau bicara tentang pertumbuhan rohani adalah pertumbuhan kerajaan sorga di dalam diri kita. Amin, saudara. Dan itu sebabnya kita perlu menerima taburan benih kerajaan. Apa itu benih kerajaan? Yesus sendiri sebagai benih hayat ditaburkan ke dalam kita. Itu sebabnya kalau kita mau kerajaan sorga bertumbuh, berkembang, Kristus sebagai benih hayat itu harus bertumbuh dan berkembang di dalam diri kita. Amin, saudara. Jadi bicara tentang pertumbuhan gereja, mutlak perkara hayat. Pertumbuhan gereja bukan bicara tentang pertambahan jumlah jemaat. Maafkan saya harus berkata begitu. Tetapi mutlak perkara pertumbuhan hayat ilahi di dalam kita. Amin, saudara. Kalau saudara mau kerajaan sorga berkembang dalam diri saudara, pastikan Kristus terus bertambah dan bertumbuh di dalam diri saudara. Pastikan hayat ilahi itu, yaitu Kristus sendiri, terus bertumbuh dan bertambah di dalam diri saudara. Unsur-unsur Kristus semakin bertambah di dalam diri saudara, dan unsur manusia alamiahmu harus semakin berkurang. Jadi gereja tidak dibangun dengan jerih payah dan kerja keras, melainkan oleh penaburan Kristus sebagai benih hayat ke dalam manusia. Gereja tidak dihasilkan oleh pengajaran atau pekerjaan, melainkan seluruhnya dihasilkan oleh pertumbuhan dalam hayat. Gereja dan kerajaan adalah mutlak perkara hayat yang bertumbuh,
Karena itu kita akan sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan hayat. Jadi iblis akan berusaha menyelewengkan kita dari perkara hayat. Tapi kalau saudara memahami kerajaan sorga, saudara akan fokus pada hayat, pada pertumbuhan hayat, pada Kristus atau aku. Jadi segala sesuatu yang ada dalam diri kita, segala sesuatu yang kita katakan maupun segala sesuatu yang kita lakukan, satu-satunya yang perlu dipertanyakan adalah ini hayat ilahi atau hayat alamiah. Ini Kristus atau aku. Oke, saudara yang para suami, saudara mengasihi istri saudara. Apakah saudara mengasihi istri saudara? Oh, haleluya. Semua suami mengasihi istri. Tapi saudara perlu pertanyakan, saudara mengasihi istrimu itu dengan kasih yang alamiah atau kasih ilahi? Dengan kasih yang berasal dari aku atau Kristus? Itu dua hal yang berbeda. Kalau saudara masih mengasihi istrimu dengan kasih yang alamiah, kalau istilah anak-anak yang sedang main, nggak aci. Nggak aci. Kalau nggak aci berarti eko. Ya saudara. Jadi itu yang harus saudara, yang harus selalu saudara pertanyakan. Ini Kristus atau aku yang mengasihi? Jadi saya sudah bicara berulang-ulang, kalau berdoa jangan berdoa, Tuhan tolong bantu aku untuk mengasihi istriku. Apakah saudara paham itu? Mungkin ada yang sudah paham penuh, mungkin baru ada yang baru paham separuh, mungkin ada yang baru paham seperempat, mungkin ada yang tidak paham sama sekali. Haleluya. Betul saudara? Kalau kita masih mengasihi istri berdasarkan aku itu ego saudara. Makanya kasihnya kembang kempis, Senin Kemis, berubah-ubah. Kapan kasihnya meningkat? Kalau keadaan baik-baik saja. Maksudnya keadaan itu apa? Maksudnya kalau istrinya baik-baik saja. Kalau istrinya mulai ngaco. Istri saudara bisa ngaco nggak? Takut ya. Baru kemarin bilang saya. Kalau istri kita mulai aneh-aneh, nggak sesuai dengan keinginan kita, kasihnya mulai, itu cuma satu sih yang jawab. Pada takut, udahlah kita ganti topik lah. Iya. Misalnya ketika kita pergi melayani saudara-saudara, kita tidak seharusnya pergi untuk bekerja atau mengajar, melainkan kita fokus untuk menyuplaikan Kristus sebagai benih hayat. Kita harus menjadi seorang penabur seperti Tuhan kita. Ya. Saya tidak ada di sini untuk mengajar saudara. Saya ada di sini untuk menaburkan benih hayat. Memang melalui pengajaran, saya harus ngomong dengan jelas. Saya nggak bisa beralasan. Saya menaburkan benih hayat. Jadi kalau saya ngomong nggak jelas, aminkan saja. Ya nggak bisa, saudara. Saya ngomong harus jelas supaya benih hayatnya tersalur dengan sempurna. Kira-kira seperti itu. Kita ngomong, kalau saya ngomong ngaco kemana-mana, benih hayat apa yang bisa ditabur? Artinya pemahaman nggak dapet, benih juga nggak dapet. Saudara pulang kosong. Nggak ada pemahaman dan nggak ada benih yang ditaburkan di dalam. Ya saudara-saudara. Jadi pastikan ketika saudara melayani, saudara yang melayani misalnya main musik, ketika saudara main musik, pastikan saudara jangan cuma main musik. Salurkan Kristus.
Oh, main keyboard sambil menyalurkan Kristus, haleluya. Bisa nggak? Lo bisa. Main drum, itu gebukannya bisa beda tuh saudara. Tapi nggak berarti ngaco. Saya ini menyalurkan Kristus, jadi ketukannya salah-salah nggak apa-apa ya. Nggak gitu saudara. Semua dalam segala perkara ketika kita melayani, fokusnya adalah kita menyalurkan Kristus sebagai hayat di tengah-tengah jemaat. Saudara yang mimpin pujian, fokus saudara harusnya menyalurkan Kristus sebagai hayat. Bagaimana caranya saudara bisa menyalurkan Kristus sebagai hayat? Ya saudara harus bertumbuh di dalam hayat. Setiap hari saudara harus menyerap suplai hayat yang melimpah dari pokok anggur itu. Saudara harus melekat dengan dia, menyerap suplai hayat yang melimpah, suplai hayat yang melimpah. Terus ketika saudara memiliki suplai hayat yang melimpah, itu bisa dialirkan kepada yang lain. Oke? Ya. Jadi fokus saudara adalah menyalurkan hayat. Karena hanya dengan menyalurkan hayat, baru saudara bisa membangun jemaat. Karena pembangunan gereja adalah perkara pertumbuhan hayat di dalam diri jemaat. Oke? Jadi saudara yang mimpin pujian, saya sebetulnya sudah ngomong berulang kali, tapi nggak apa-apa. Supaya mantap pemahamannya. Saudara yang ada di sini, tugas saudara bukan mengentertain jemaat. Tugas saudara bukan menghibur jemaat. Tugas saudara adalah menaburkan benih hayat. Menyalurkan Kristus sebagai hayat di tengah-tengah jemaat, supaya jemaat bertumbuh di dalam hayat. Apakah semua paham? Oke, kalau paham bilang amin dong, jangan bengong aja. Kayak orang nggak paham gitu. Nah, saudara perlu pahami sifat benih hayat adalah hayat itu ya, benih hayat itu, kalau orang berkata, kita bunuh dia, kita hancurkan dia, ayo kita matiin dia, kita kubur ke dalam tanah. Benih itu kalau dikubur ke dalam tanah malah tumbuh dan menghasilkan buah. Malah bertumbuh dan berkembang saudara-saudara. Kalau saudara mau mematikan benih, justru jangan dikubur ke dalam tanah. Beri kenyamanan, taruh dia di atas spring bed yang mahal, dia akan mati dengan sendirinya. Itulah yang terjadi dalam sejarah gereja. Ketika gereja ada dalam masa aniaya, oke, saudara pernah baca Kisah Para Rasul kan? Pertama-tama gereja berdiri di Yerusalem. Dari kisah Pentakosta. Gereja di Yerusalem berkembang, tapi hanya di Yerusalem. Kapan gereja berkembang keluar? Ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem. Jadi kita memuji Tuhan untuk penganiayaan di Yerusalem. Kalau nggak ada penganiayaan di Yerusalem, itu Injil bisa nggak sampai ke kita tuh. Utak-utak di Yerusalem terus. Tapi karena ada penganiayaan, orang-orang mau nggak mau pergi dari Yerusalem. Ada yang ke sini, ada yang ke sana. Ya saudara, yang terdekat Samaria. Dan karena Filipus pergi ke Samaria, terjadi kebangkitan rohani di Samaria. Banyak orang bertobat di sana. Injil sampai ke Samaria. Lalu ada orang yang ke Antioquia. Ya, Antioquia, Injil tersebar ke Antioquia. Ada yang pergi ke Efesus. Dan puji Tuhan ada yang pergi ke Indonesia. Akhirnya sampai ke kita. Dan kita mendengar berita Injil, kita menerima benih kerajaan tersebut. Amin saudara-saudara. Dalam sejarah gereja, ketika gereja dianiaya, ketika gereja mau dibunuh, gereja malah berkembang. Tapi ketika gereja diberi kenyamanan, gereja mati. Itu terjadi di abad pertengahan. Pada waktu itu Kaisar Konstantin yang agung bertobat. Itu adalah Kaisar Yunani yang menguasai dunia pada waktu itu. Ketika Kaisar Konstantin agung yang agung ini bertobat, dia memberikan dekret bahwa semua orang di bawah penjajahannya, di bawah kekuasaannya harus jadi orang Kristen. Harus masuk gereja.
Kalau kita zaman sekarang kita bilang, wah terjadi KKR di abad pertengahan karena ada satu kaisar bertobat. Tapi justru disitulah dimulainya abad kegelapan dalam gereja. Sejak saat itu semua orang Kristen masuk, semua orang harus jadi Kristen, dan semua orang dari berbagai kepercayaan masuk ke dalam gereja, membawa kepercayaan mereka masing-masing ke dalam gereja. Disitulah terjadi yang dalam istilah teologisnya adalah sinkretisme, bercampur adukan antara Injil dan kepercayaan yang lain. Mereka percaya, saya mau ngomong mereka percaya Yesus, tapi mereka belum tentu percaya Yesus. Tapi pokoknya mereka ibadah di gereja, tapi mereka bawa kepercayaan ke dalam gereja, dan cilaka 13-nya adalah gereja mengakomodasi semua kepercayaan yang dibawa masuk ke dalam gereja. Itu sebabnya muncul penyembahan patung. Karena kepercayaan asing masuk gereja. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, saudara sebagai orang Kristen yang menerima benih hayat, jangan takut kalau saudara itu susah. Terima kasih untuk 3 ya. Harus diulangi. Jangan takut susah. Karena justru kalau saudara banyak kesusahan, saudara malah makin bertumbuh hayatnya. Apakah aminnya rela? Akan bertumbuh hayatnya. Makin bertumbuh hayatnya. Ya. Itu sifat benih hayat. Semakin ditekan, justru dia akan semakin bertumbuh dan berkembang. Haleluya. Kita masuk kepada bagian C, masalah hati. Masalah apa? Nah, ini banyak masalah memang di sini. Benih hayat ditaburkan, Yesus berkata benih hayat itu ditaburkan di dalam hati. Tanah menggambarkan hati. Nah, kita tahu bersama, hati itu terdiri dari pikiran, emosi, tekad, dan hati nurani. Jadi 3 bagian jiwa dan nyangkut 1 bagian roh, itu adalah komposisi hati. Kalau kita bicara jiwa, itu nggak ada sangkutan hati nurani. Kalau kita bicara roh, itu nggak ada sangkutan jiwa. Tapi kalau kita bicara hati, itu bicara jiwa plus 1 bagian dari roh, 1 bagian yang terpenting dari roh, yaitu hati nurani. Tolong munculkan gambarnya. Lihat 3 lingkarannya dulu. Lingkaran yang terdepan ini adalah bagian terluar dari manusia, yaitu tubuh. Bagian terluar dari kita, betul? Lalu lingkaran yang kedua, yang lebih dalam, ini adalah jiwa. Terdiri dari pikiran, emosi, dan tekad. Makanya jiwa seringkali disebut dalam Alkitab bagian dalam. Lalu lingkaran ketiga ini adalah roh kita. Bagian terdalam dalam diri kita ini roh. Terdiri dari hati nurani, persekutuan, dan intuisi. Itu bagian dari roh, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya roh seringkali disebut dengan istilah bagian terdalam atau bagian tersembunyi dari manusia kita. Itulah yang menyebabkan mengapa kita harus melatih diri untuk berjalan dalam roh, untuk menggunakan roh. Karena roh ini bagian terdalam dari diri kita, dan kita biasanya menggunakan pikiran, emosi, dan tekad, menggunakan jiwa untuk berjalan atau untuk memimpin kita. Kalau tubuh kan ngikutin jiwa atau ngikutin roh. Ya, kalau jiwanya kemana ya tubuhnya kemana. Atau kalau dipimpin oleh roh, rohnya kemana ya tubuhnya ngikut. Kayak gitu saudara. Nah, hati adalah yang diarsir ini semuanya. Yaitu pikiran, emosi, tekad, dan hati nurani. Ini adalah komposisi dari hati. Dari mana kita tahu bahwa komposisi dari hati mencakup pikiran, emosi, tekad, dan hati nurani? Kalau kita membaca Alkitab, ada ayat-ayat Alkitab yang ketika bicara tentang hati, bicara tentang pikiran. Ketika bicara tentang hati, bicara tentang emosi.
Ketika bicara tentang hati, bicara tentang tekad. Dan ketika bicara tentang hati, bicara tentang hati nurani. Dan Alkitab nggak pernah bicara tentang hati, lalu nyangkut ke persekutuan atau ke intuisi. Enggak. Itulah sebabnya komposisi hati adalah pikiran, emosi, tekad, dan hati nurani. Itu sebabnya kadang-kadang kita merasa hati itu seperti ada di tengah-tengah antara jiwa dan roh. Karena memang hati seperti ada di tengah-tengah antara jiwa dan roh. Karena seluruh bagian jiwa plus hati nurani, itulah komposisi hati. Tapi kalau kita bilang jiwa, berbeda dengan hati. Komposisinya beda. Kalau kita bicara tentang jiwa, ini tanpa hati nurani. Jadi kalau kita bilang kita harus menyangkali jiwa kita, ini bukan hati. Oke? Paham ya saudara? Dan kita juga nggak pernah ngomong menyangkali hati kita. Karena hati termasuk jiwa. Kita bilang menyangkali jiwa. Untuk menggunakan roh kita harus menyangkali jiwa. Oke, paham sampai di sini? Ya. Jadi kalau kita ngomong jiwa, itu bukan hati. Kalau kita ngomong hati, itu bukan jiwa. Beda. Karena kalau jiwa nggak ada hati nurani. Kalau hati, ada hati nurani. Kalau kita ngomong roh, itu juga beda dengan hati. Karena roh tidak ada jiwa. Apakah semua paham? Angkat tangan gitu loh kalau paham. Saya sudah angkat tangan, saudara nggak angkat tangan. Paham ya? Oke, bisa kita lanjut? Nah, kita sudah belajar pada waktu-waktu yang lalu bahwa hati adalah organ untuk mengasihi Allah. Sedang roh adalah organ untuk menerima Allah. Betul? Semua ingat itu? Ya, waktu kita awal-awal zaman itu, hati adalah organ untuk mengasihi Allah. Kita mengasihi Allah itu dengan hati. Kita percaya kepada Allah itu juga dengan hati, bukan dengan roh. Lalu roh itu apa? Roh itu adalah organ untuk menerima Allah. Ya, untuk menerima Allah. Lalu di sini Tuhan berkata, benih itu ditaburkan ke dalam hati. Loh, kan organ untuk menerima itu roh, bukan hati. Tapi kenapa menaburkan benih ke dalam hati? Nah, begini ceritanya saudara-saudara. Hati itu adalah pintu masuk ke dalam roh. Pintu masuk ke dalam kita. Nggak ada satupun yang bisa masuk ke dalam roh kita tanpa melalui hati. Ya saudara-saudara. Jadi itu sebabnya prosesnya seperti ini. Ketika ditaburkan benih hayat ke dalam kita, lalu hati kita merespon, hati kita percaya, dia masuk melalui hati. Jadi pertama-tama dia masuk melalui hati, ke dalam hati. Makanya dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Bukan dengan roh. Roh bukan organ untuk percaya, roh bukan organ untuk mengasihi Tuhan. Organ untuk mengasihi Tuhan adalah hati. Jadi kenapa dibilang ditaburkan ke dalam hati? Karena memang penaburannya mula-mula harus ke dalam hati, karena hati adalah pintu masuknya. Ya, makanya terhadap Allah, kalau kita membuka hati, Allah bisa masuk. Tapi kalau kita menutup hati, Allah tidak bisa masuk. Karena apa? Pintu keluar dan masuknya ini hati. Jelas ya saudara ya. Nah, penaburan itu ketika ditaburkan, benih itu jatuh di dalam hati dan masuk ke dalam roh. Karena roh adalah organ penerima. Dia bisa menerima. Benih masuk mula-mula ke dalam hati, lalu masuk ke dalam roh. Makanya kita menerima benih hayat itu di dalam roh kita. Halo? Di dalam roh kita. Lalu bertumbuhnya gimana? Ketika benih roh hayat yang di dalam roh kita itu terus kita garap, dia bertumbuh kan? Betul? Dia bertumbuh. Ketika dia bertumbuh, dia tersalur dari dalam roh ke dalam hati. Khususnya bagian pikiran, emosi, dan tekad. Melalui hati nurani, mengalir, dia masuk ke bagian jiwa, yaitu pikiran, emosi, dan tekad. Karena itu ketika kita bicara bertumbuh di dalam hayat, itu bicara tentang jiwa kita yang bertumbuh di dalam hayat. Bukan roh. Kalau roh sudah sempurna.
Nggak perlu bertumbuh lagi. Roh sudah diselamatkan ketika kita menerima Kristus sebagai hayat kita. Sudah diselamatkan roh itu. Sekarang yang perlu diselamatkan adalah jiwa kita. Ya, jadi benih itu jatuh ke dalam tanah hati, masuk ke dalam roh, lalu digarap dari dalam roh, keluar ke hati. Khususnya ke jiwa, bagian pikiran, emosi, dan tekad, karena jiwa yang masih harus diselamatkan, masih harus diperbarui. Amin. Kalau roh kita sudah diselamatkan, sekarang sepanjang umur hidup kita ini adalah proses keselamatan jiwa kita. Namanya pertumbuhan rohani atau pertumbuhan hayat. Semakin hayat bertumbuh di dalam kita, semakin hayat meluas ke dalam jiwa kita, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Yang perlu diubah apanya? Jiwa. Kalau roh sudah seperti Kristus. Karena Kristus ada di dalam roh kita. Sekarang Kristus harus menyebar ke dalam jiwa kita. Makanya kita harus menggarap Kristus yang ada di dalam roh kita, supaya dia menyebar ke dalam jiwa kita. Itulah yang namanya pertumbuhan hayat. Kita sedang diproses dalam keselamatan jiwa. Dan nanti setelah kebangkitan, itu kita diselamatkan di dalam tubuh kita. Keselamatan tubuh. Jadi nanti akan lengkap keselamatan, itulah namanya kepenuhan keselamatan. Roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita sedang diselamatkan, tubuh kita akan diselamatkan. Jadi nanti tubuh kita akan dibangkitkan, lalu diubah dengan tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitan Kristus. Kalau sekarang tubuh ini masih tubuh dosa namanya, bukan tubuh kemuliaan. Makanya kita masih punya masalah. Selama kita masih tinggal di dalam tubuh dosa ini, kita masih akan punya masalah. Kapan semua masalah berakhir? Ketika tubuh kita sudah diselamatkan. Logikanya, kalau memang kita sudah diselamatkan, kita sudah tidak punya masalah. Tapi keselamatannya harus lengkap. Keselamatan roh, jiwa, dan tubuh. Sekarang roh sudah diselamatkan, tapi jiwanya bikin masalah. Betul ya saudara? Nanti jiwa sudah diselamatkan, kalau tubuh tidak diselamatkan, tubuh akan masih bikin masalah. Dan nggak bisa masuk dalam kemuliaan. Itu sebabnya ketiga bagian dari manusia, roh, jiwa, dan tubuh harus diselamatkan secara penuh. Dan sekarang kita ada dalam perjalanan untuk keselamatan jiwa kita. Makanya saudara-saudara, kita harus terus-menerus menggarapkan Kristus di dalam kita, supaya kita terus bertumbuh di dalam jiwa kita. Bertumbuh dalam jiwa itu maksudnya apa? Jiwa kita dikuasai oleh hayat ilahi. Sehingga pikiran kita dijenuhi oleh hayat Allah. Emosi kita dijenuhi oleh hayat Allah. Tekad kita dijenuhi oleh hayat Allah. Sehingga kita hanya bisa mengekspresikan Allah. Kalau jiwa kita sudah dijenuhi sepenuhnya oleh hayat Allah, maka kita berbuah, namanya kita mengekspresikan Allah. Sampai di sini jelas saudara-saudara? Jadi mulanya memang masuk ke dalam hati, lalu masuk ke dalam roh, karena roh adalah organ untuk menerima. Dan ketika dia bertumbuh karena digarap, kalau nggak digarap bertumbuh nggak kira-kira saudara? Kalau yang rajin menggarapnya dengan yang malas menggarapnya, lebih bertumbuh yang rajin atau yang malas? Saudara termasuk yang rajin atau yang malas? Puji Tuhan. Amin, haleluya. Jadi hati kita adalah tanah, tempat benih hayat ditaburkan dan bertumbuh. Roh kita tempat menerima dan penggarapan. Ketika bertumbuh, keluarnya ke hati lagi. Ya, khususnya ke bagian jiwanya. Sampai di sini semuanya paham saudara-saudara? Itu sebabnya melihat dari pemahaman itu saudara-saudara, masalah pertumbuhan hayat sepenuhnya adalah masalah kondisi hati. Apakah hayat bisa masuk atau tidak? Tergantung kondisi hati saudara. Apakah hayat bisa bertumbuh atau tidak? Tergantung kondisi hati saudara. Apakah hayat bisa menghasilkan buah atau tidak di dalam hidup saudara? Tergantung kondisi hati saudara.
Jadi yang pertama-tama kita harus perhatikan adalah kondisi hati. Kalau kita mau bertumbuh di dalam hayat. Oke? Nah, sampai sini baru kita bisa masuk kepada 4 jenis tanah hati. Atau saya beri judul 4 jenis hati dalam kurung penyebab hati menebal. Minggu lalu kita bicara tentang hati yang menebal kan? Lalu ada yang bertanya, apa penyebab hati menebal? Kita sudah diskusi cukup panjang, dan saya harap saudara yang tidak datang minggu lalu sudah mendengar khotbah minggu lalu, rekamannya. Dan 4 jenis hati ini sebetulnya juga memperlihatkan penyebab hati yang menebal. Jadi kita akan melihat apa saja penyebab hati kita menebal, ya, skalanya mungkin berbeda, dan apa sumber masalah atau akar dari masalah hati kita. Kenapa dia menebal? Yang pertama, Tuhan bilang yang pertama adalah jenis tanah hati pinggir jalan. Ayat 18-19. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara-saudara, pinggir jalan adalah tanah yang dekat dengan jalan, di mana terdapat banyak lalu lintas berlalu lalang. Siapa di sini yang tinggalnya di pinggir jalan? Di pinggir jalan. Saudara ngerti maksud saya pinggir jalan kan? Jangan bilang, iya Pak, saya semua di pinggir jalan Pak tinggalnya. Kalau di tengah jalan ketabrak, please deh. Kita lagi nggak ngomongin itu, pinggir jalan. Kalau kayak di sini, kita nggak bisa bilang itu pinggir jalan. Maksudnya jalannya nih jalan raya. Oke? Siapa yang tinggalnya di pinggir jalan? Cuma satu yang tinggal di pinggir jalan. Enak nggak tinggal di pinggir jalan? Berisik tinggal di pinggir jalan. Bahkan di sini saja yang bukan benar-benar di pinggir jalan, tengah malam masih suka ada berisik, saudara. Apalagi kalau pinggir jalan. Apalagi yang merugikan kalau tinggal di pinggir jalan? Debu. Sebetulnya akar masalah kita tinggal di pinggir jalan adalah karena itu banyak lalu lintas berlalu lalang. Dari mana debu? Lalu lintas, lalu lalang. Ya. Dari mana berisik? Lalu lintas, lalu lalang. Lalu yang lebih nggak enak lagi tinggal di pinggir jalan adalah bahaya, saudara. Anak-anak itu pintu harus selalu terkunci. Nggak boleh keluar. Karena keluar langsung pinggir jalan. Siapa bilang saudara cuma bisa ketabrak kalau di tengah jalan? Nenek-nenek di pinggir jalan ketabrak bajai. Saya pernah di Muar jalan di pinggir ketabrak motor, salah satu dari kita yang jalan sama-sama. Bukan saya. Di pinggir jalan juga bisa ketabrak. Apalagi kalau anak kita nyelonong ke tengah jalan, wah itu bahaya sekali. Saya sampaikan ini untuk menjadi penghiburan juga bagi orang yang tinggal di dalam gang. Harusnya suruh, wah puji Tuhan saya tinggal di dalam gang. Haleluya. Dalam gang itu aman, saudara. Makanya anak saudara keluar-keluar nggak apa-apa kan. Makanya orang yang tinggal di dalam gang, pintunya selalu terbuka lebar. Nggak takut masuk truk, saudara. Nggak ada amin dari orang yang tinggal di dalam gang. Nah, tanah hati pinggir jalan ini bicara tentang banyak lalu lintas berlalu lalang di sana. Jadi ini bicara tentang hati yang dikeraskan oleh lalu lintas duniawi. Sehingga tidak bisa mengerti firman. Nah, perhatikan baik-baik, tanah hati pinggir jalan tidak mengerti firman. Tidak bisa mengerti firman. Lalu yang keempat, tanah hati yang baik, mereka berbuah karena mengerti firman. Karena yang pertama tidak mengerti firman,
Yang terakhir, berbuah karena mengerti firman. Berarti ini adalah bicara tentang pertumbuhan dalam pemahaman firman. Yang pertama, tanah hati pinggir jalan sama sekali sulit untuk memahami firman. Yang kedua, lumayan memahami firman tapi dangkal. Yang ketiga, lebih lumayan memahami firman tapi banyak himpitan, sehingga firmannya mati juga. Yang keempat, tidak ada halangan sehingga firman bisa dipahami utuh dan dia bertumbuh. Jadi ada hubungan antara pemahaman firman dan berbuah. Bilang amin. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, lalu ditaburkan di pinggir jalan, itu diambil. Karena tidak masuk ke dalam tanah, diambil oleh burung katanya. Burung itu melambangkan si jahat iblis yang datang dan merebut firman kerajaan yang ditaburkan. Jadi perhatikan saudara-saudara yang ada di tempat ini, memahami firman itu penting. Itu sebabnya kalau saya sampaikan firman dan saudara tidak paham, hati-hati. Jangan-jangan saudara adalah tanah hati pinggir jalan. Terus apa yang harus dilakukan kalau tidak mengerti? Kalau tidak mengerti, ya tanya. Supaya ngerti. Kalau ngerti. Kalau mengerti, apa yang harus dilakukan? Ngomong, berbagi. Jadi saudara yang paham, berbagi apa yang saudara pahami. Saudara yang tidak paham, bertanya apa yang saudara tidak paham. Oke, tapi sebelum bertanya, warningnya adalah hatinya harus lembut dulu. Harus dilembutkan dulu. Harus terbuka hatinya. Karena kalau hatinya tidak terbuka, dijelaskan sejelas apapun, tetap tidak paham. Karena masalahnya bukan soal mengerti atau bukan masalah mengerti atau tidak mengerti, tapi masalahnya adalah tidak mau mengerti. Kenapa tidak mau mengerti? Ada perlawanan di hatinya. Karena hatinya keras. Kalau saudara ada di sini, tapi hatimu keras, percayalah, saya menjelaskan firman sejelas apapun, saudara nggak bakal jelas. Masalahnya bukan soal jelas atau nggak jelas, tapi masalahnya ada perlawanan di hati saudara, sehingga saudara menolak firman. Itulah yang bikin saudara jadi tidak jelas. Makanya, ayo dalam gereja Tuhan, kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus, kita semua saudara di dalam iman, amin. Apa yang harus kita lakukan supaya semua bertumbuh bersama-sama? Bagi yang paham, harus berbagi. Bagi yang tidak paham, harus. Makanya selesai khotbah selalu diberikan kesempatan untuk berbagi atau bertanya. Kita melakukan sesuatu itu ada alasannya dan ada tujuannya. Bukan asal-asalan, saudara. Makanya kalau selesai khotbah, terus terang, kalau tidak ada yang berbagi dan tidak ada yang bertanya, itu saya sedih dan kecewa. Karena tidak ada yang paham. Atau yang berbagi cuma sedikit, dan itu aja. Wah, berarti yang paham cuma itu aja. Yang lain nggak paham. Saya harus doa lebih keras lagi dan lebih banyak lagi. Tuhan tolonglah jemaat Tuhan ini bajak tanah hati mereka. Supaya ketika aku khotbah mereka paham apa yang disampaikan. Nggak ada yang bilang amin lagi. Bahaya ini saudara. Oke, kita ulangi. Jadi bagi saudara yang paham, saudara harus berbagi, ngomong. Yang tidak paham harus, kalau sudah tidak paham tapi tidak mau bertanya, artinya artinya saudara memang tidak punya niat untuk memahami firman. Artinya saudara tidak mau bertumbuh dalam firman. Artinya saudara tanah hati pinggir jalan.
Ayo kita berdoa supaya semua kita ini bukan tanah hati pinggir jalan. Kita semua adalah tanah hati yang baik, yang bisa mendengar firman dan memahami firman dan berbuah. Amin, saudara-saudara. Amin. Kasih tahu sebelah saudara, kalau paham berbagi, kalau tidak paham nanya dong. Oke, apakah semua bisa melakukan itu bersama-sama? Kalau semua bisa melakukan itu bersama-sama, saya yakin kita semua akan lebih cepat bertumbuh. Amin. Tapi melakukannya cuma 1 minggu, bukan cuma 1 minggu, 2 minggu, minggu ketiga lupa lagi. Karena kita sukanya seperti itu tuh, manusia suka begitu, suka lupa saudara-saudara. Tapi saya percaya hari ini saudara tidak akan lupa lagi. Haleluya. Belum semua amin, kayaknya sebagian masih mau lupa ini. Saya percaya semua saudara tidak akan lupa lagi. Haleluya. Kalau semua saudara menjalankan itu, saya percaya yang tidak paham akan bertumbuh jadi paham. Kenapa? Karena dia bertanya, kita menjawab. Dan semua yang paham berbagi, membuat yang tidak paham bisa jadi paham. Betul? Jadi kita harus bekerja bersama-sama supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Saya tidak mau sebagian bertumbuh, sebagian tidak bertumbuh. Kita semua harus bertumbuh bersama-sama. Dibangun bersama-sama. Gimana caranya? Ya caranya begitu. Yang paham berbagi, yang tidak paham bertanya. Maka semua kita akan bertumbuh bersama-sama. Amin. Haleluya. Apa itu lalu lintas duniawi yang dimaksud? Oke, lalu lintas duniawi adalah ambisi akan promosi dan posisi dalam pelbagai bidang dunia ini, yaitu seperti misalnya pendidikan, politik, bisnis, ilmu pengetahuan, pekerjaan. Pelayanan nanti saya masukkan di nomor 2 saja. Ya, di dunia ini ada banyak bidang, saudara-saudara. Ada pendidikan, ada politik, ada bisnis, ada sosial, ada ilmu pengetahuan, dan macam-macam yang lainnya. Nah, kalau kita semua itu punya ambisi untuk punya posisi dalam berbagai bidang itu, untuk dipromosi dalam berbagai bidang itu, itulah tanah hati pinggir jalan yang, itulah lalu lintas duniawi yang membuat tanah hati kita jadi keras. Itu seperti kita tanam sesuatu di tanah yang berair, misalnya saudara-saudara, atau di tanah yang pokoknya untuk tanaman, untuk bercocok tanam, tapi kita izinkan lalu lintas menginjak-injak tanah itu akan jadi keras. Tanah itu kalau dilalui oleh kendaraan-kendaraan jadi keras. Nah, tanah hati pinggir jalan bicara tentang seorang yang hatinya dipengaruhi oleh hal-hal dalam dunia ini, di bidang manapun juga, dan dia bukan cuma dipengaruhi, tapi dia punya keinginan yang kuat untuk memperoleh posisi dan promosi. Ambisi itu membuat hati kita menjadi keras. Ambisi membuat kita hatinya menjadi menebal. Telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Kalau hari ini saudara coba bicara tentang Tuhan, atau tentang Injil, atau tentang kebenaran kepada orang-orang politik, mereka akan sulit menerima. Kenapa? Karena orang politik penuh dengan ambisi. Rasanya tidak ada satupun orang yang terjun dalam dunia politik nggak punya ambisi. Bahkan kalau saudara bicara tentang orang-orang yang terjun dalam dunia pendidikan pun, kalau dia adalah orang yang berambisi, saudara akan sulit bicara tentang kebenaran. Saudara akan sulit bicara tentang firman kepada mereka. Karena hatinya keras. Ya saudara. Ini hatinya bukan tanah bercampur batu. Ini hatinya betul-betul batu. Makanya kita ngomong apapun, kita jelasin apapun, dia nggak bakal jelas karena batu.
Kalau tanah hati yang kedua nanti, itu tanah bercampur batu. Tapi ini semata-mata batu. Karena itu, Pak, berarti kita nggak boleh menempuh pendidikan. Bukan begitu ceritanya. Saudara boleh menempuh pendidikan, tapi nggak usah berambisi. Apa itu ambisi? Ambisi adalah keinginan yang kuat untuk memperoleh sesuatu. Keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu. Orang berambisi itu bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan itu sebabnya hatinya menebal. Telinganya berat mendengar. Kita ngomong firman sejelas apapun, dia tidak bisa memahaminya. Dia tidak mengerti. Karena hatinya batu. Nah, kita berdoa supaya tidak ada di tempat ini yang hatinya batu. Amin, saudara-saudara. Nggak apa-apa ya kalau Max atau Quincy bikin keributan sedikit-sedikit, nggak apa-apa ya. Karena kalau mereka nggak ada di sini, Welly dan Yesi nggak bisa ibadah, saudara. Jadi mendingan saudara terganggu sedikit, tapi Welly dan Yesi bisa ibadah gitu loh. Maksudnya begitu. Ya. Lu saudara mah cuma dengerin nggak terganggu. Saya yang bicara mau juga yang terganggu. Gimana? Saya melatih diri saya untuk bicara tidak terganggu walaupun ada banyak kesibukan. Dan saudara melatih diri saudara untuk mendengar tanpa terganggu juga. Ya, paling orang tuanya tetap terganggu sedikit sih. Karena harus ngurus anaknya. Tapi lebih baik kita berkorban sedikit untuk saudara kita gitu kan. Supaya mereka juga bisa menerima taburan benih firman. Karena kalau tidak, gara-gara anak bikin berisik, kita terganggu. Ya dia memilih untuk tidak beribadah, jadi kasihan dong. Ya kan? Makanya kalau Quincy atau Max bikin kebisikan, suruh jangan lihat-lihat. Pura-pura nggak tahu aja sih. Ini setiap kali mereka bikin krisis, semua lihat ke sana. Ya orang tuanya nggak enak lah kalau dilihatin. Iya, kamu nggak lihat karena kamu di depan. Udah saudara fokusnya lihat saya aja gitu loh. Jangan setiap ada apa, nengok setiap ada apa. Saudara tahu itulah yang bikin jalanan macet terus. Karena semua pengendara ada apa berhenti. Nah jangan bikin jalanan macet, oke? Paham ya semua ya? Jadi ini bentuk dukungan kita supaya kita semua bertumbuh bersama-sama. Korban sedikit lah. Oke? Nggak terlalu sulit kok korbannya. Cuma dengar berisik-berisik dikit. Oke lah. Namanya juga anak kecil. Kalau bapaknya yang berisik baru kita terganggu, saudara. Kalau anaknya masih kecil memang nggak apa-apa. Memang belum ngerti. Saudara mau jelasin apapun, nggak jelas. Itu bukan karena tanah hatinya keras, tapi memang belum ngerti. Nah itu sebabnya sudah penting untuk kita selalu memiliki hati yang terbuka. Karena kalau hati kita terbuka, kita nggak terlalu jelas pun ketika sampai ke kita, telinga kita terbuka. Mata kita terbuka. Tiba-tiba kita bisa melihat, oh maksudnya ini tuh, oke, aku menangkap. Roh Kudus mewahyukannya dengan lebih mudah. Tapi kalau hati kita tertutup, saya mau jelasin sampai mulut saya berbusa kemana-mana pun, sampai busanya kayak bubble-bubble itu, saudara, tetap saudara tidak akan jelas. Ini bukan masalah apa-apa, ini masalah hati kok. Orang itu kalau dengar firman nggak jelas, ini masalah hati. Yang penting yang saya bicarakan adalah firman. Benih kerajaan. Kalau yang ditaburkan bukan benih kerajaan, tidak akan muncul, tidak akan tersingkap hati orang. Tapi kalau yang ditaburkan adalah firman kerajaan, benih kerajaan yaitu Kristus sebagai benih hayat, maka hati orang-orang akan tersingkap. Saya mah gampang menilai hati orang. Saya khotbah, saya tahu yang saya sampaikan adalah firman kerajaan.
Semua yang saya bicarakan dari Alkitab, nggak pernah dari yang lain. Saya bukan tipe pengkhotbah yang baca satu ayat lalu saya ngoceh kemana-mana. Semua yang saya bahas adalah Alkitab. Betul nggak saudara? Karena Alkitab adalah firman Allah. Saudara percaya Alkitab adalah firman Allah? Artinya, kalau kita membahas Alkitab, kita membahas firman Allah. Kalau yang disampaikan semuanya Alkitab, semuanya adalah firman Allah. Kalau bukan Alkitab, ya bukan firman Allah. Gampang. Jadi saya tinggal melihat, bagi orang-orang yang saya sudah jelasin sejelas apapun, tetap tidak paham, ini masalah hatinya keras. Bukan masalah otak. Masalah menerima firman itu bukan masalah otak. Kalau menerima firman, paham atau tidak paham itu masalah otak atau masalah pendidikan, kasihan orang miskin yang nggak bisa sekolah. Tuhan nggak adil dong. Iya, saya nggak ngerti karena otak saya kental, karena saya kurang pendidikan. Itu bukan soal pendidikan, bro. Itu bukan soal otak cerdas atau otak tidak cerdas. Bahkan orang yang cerdas pun, orang politik itu mungkin orang-orang cerdas pendidikan tinggi. Tapi ketika kita bicara firman, mereka belum tentu jelas. Mereka belum tentu mengerti. Makanya penting untuk selalu memiliki hati yang terbuka. Coba ngomong sama bareng-bareng saya. Tuhan, aku terbuka di hadapan Tuhan. Aku terbuka terhadap Tuhan. Aku siap menerima firman Tuhan. Amin. Pastikan hati saudara selalu terbuka terhadap Tuhan, sehingga ketika dia berfirman, saudara paham apa yang disampaikannya. Oke, yang kedua, tanah hati berbatu-batu. Ayat 20-21, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi tanah hati berbatu-batu ini adalah tanah campur batu. Kalau tadi semata-mata batu. Ini ada tanahnya tapi campur batu sehingga tanahnya tipis. Tanahnya tidak banyak karena kecampur batu. Batunya terselip di antara tanah-tanah itu. Jadi tanah bercampur batu. Ini tanah hati yang berbatu-batu. Ini melambangkan hati yang dangkal dalam menerima firman kerajaan. Jadi dia bisa terima, cuma dangkal pemahamannya. Ketika menerima firman, dia gembira. Kenapa gembira? Kalau ini pertanyaan, harus dijawab. Kenapa ketika terima firman dia gembira? Karena dia merasa sudah mengerti firman. Orang itu kalau dengar firman ngerti, nangkep, dia gembira. Kalau firman itu kita nangkep, kita pasti gembira. Kita pasti berkobar gitu loh. Ya. Tapi kalau kita nggak nangkep, apa yang mau berkobar? Apa yang mau gembira? Firman itu adalah firman yang luar biasa. Ketika kita bisa menangkapnya, bisa melihatnya, bisa memahaminya, kita bisa lompat tuh. Berkali-kali ketika saya baca Alkitab atau saya baca buku rohani, ketika saya melihat kebenaran itu tersingkap luar biasa, sampai saya bilang, oh Tuhan, puji Tuhan, aku baru melihat ini, luar biasa Tuhan. Saya sampai harus berhenti baca bukunya dan saya harus berdoa dulu. Kadang-kadang berderai air mata, saudara-saudara. Karena menerima firman. Kalau saudara menerima firman, pasti saudara menerima sesuatu yang akan membuat hati saudara gembira. Tapi ciri orang yang menerima firman adalah dia mengerti apa yang disampaikan. Ketika dia mengerti, dia gembira. Karena merasa sudah menangkap firman. Tapi sayangnya mengertinya serba dangkal. Tidak mendalam. Tidak berakar. Jadi akarnya nggak masuk ke dalam, saudara-saudara.
Sehingga kalau terik matahari makin terik, ini bicara tentang penindasan dan penganiayaan. Kalau dia kena penindasan dan penganiayaan karena firman itu, dia melepaskan firman itu. Firman itu tercabut dari hidupnya. Firman itu seperti tidak pernah ada dalam hidupnya. Berapa banyak firman yang gugur dalam hidup kita. Dulu begitu menggairahkan kita, tapi sekarang telah gugur. Kenapa? Karena tanah hatinya dangkal. Kita memahami firman, tapi dangkal. Serba dangkal. Jadi kalau saudara memahami firman, tapi serba dangkal, hati-hati. Mungkin saudara punya tanah hati, jenis tanah hati berbatu-batu. Tanah tapi campuran batu. Sedikit tanah, sedikit batu. Atau sedikit tanah, banyak batu. Atau 50-50 antara tanah dengan batu. Artinya dalam hidup saudara masih ada batu-batu yang tersembunyi di dalam tanah hatimu. Itulah yang membuat hati saudara jadi mengeras. Jadi menebal. Sehingga ketika saudara mendengar firman, saudara bisa mengerti tapi ngertinya dangkal. Mau tanya, ini firman yang saya sampaikan dalam atau dangkal? Semua setuju ini dalam. Tapi ketika saudara menerimanya, saudara bisa menerimanya secara dangkal. Kenapa? Sekali lagi, ini tidak berhubungan dengan otak. Ini berhubungan dengan hati. Kenapa saudara cuma bisa menerima firman secara dangkal-dangkal? Karena masih ada banyak batu-batu tersembunyi dalam hati saudara. Nah, kalau saudara terimanya dangkal, ketika disuruh berbagi, saudara bingung. Mau ngomong apa ya? Lalu saudara beralasan, saya memang nggak bisa ngomong. Ah, bohong. Nggak bisa ngomong. Giliran ngomong yang lain, cerewet. Giliran ngomong firman, saya memang nggak bisa ngomong. Permasalahannya bukan nggak bisa ngomong, tapi pengertiannya dangkal, sehingga ketika kita mau keluarin, ini bingung keluarinnya yang mana. Minggu lalu kan ada yang tanya tuh, saya mengerti firman, tapi ketika disuruh ngomong atau menjelaskan, saya nggak bisa. Kenapa? Mungkin karena pemahamannya dangkal. Coba ya, saya cek nih. Saya tanya, coba, Andre, kalau kamu menjelaskan tentang pajak, bisa nggak? Bisa sejelas-jelasnya? Bisa, oke. Eko, kalau kamu jelasin tentang ban, kamu tahu nggak? Kamu jelas nggak? Bisa jelasin nggak? Kalau saya tanya apapun tentang ban, kamu bisa jelasin. Kenapa? Mengertinya penuh. Tidak dangkal. Jadi permasalahan kenapa kita nggak bisa berbagi tentang firman adalah karena pemahaman kita dalam firman itu masih dangkal. Tapi kalau kita menguasainya secara utuh, memahaminya secara utuh, kita akan bebas berbagi. Iya. Kalau saudara memahami firman secara dangkal, maka ketika saudara membagikan firman, pasti dangkal. Nggak mungkin bisa dalam. Mana mungkin saudara memahami dangkal bisa ngomong secara dalam. Itu mujizat. Makanya kalau saudara dengar pengkhotbah yang ketika khotbahnya dangkal-dangkal, itu menunjukkan pemahaman mereka dangkal. Makanya cuma bisa khotbah yang dangkal-dangkal. Paham ya saudara? Apa itu batu-batu yang dimaksud? Batu-batu adalah benda-benda yang tersembunyi di dalam hati. Bisa amarah, hawa nafsu, ego, dan daging. Kata kuncinya di sini adalah ego dan daging. Masih banyak ego dan daging yang tersembunyi di dalam hati kita. Amarah itu berkenan dengan ego, hawa nafsu berkenan dengan daging. Dalam realitas sehari-hari, ini bisa jadi keinginan dan pengejaran pribadi kita.
Ada hal-hal yang masih kita inginkan yang berhubungan dengan ego. Makanya keinginan pribadi, keinginan ego, pengejaran pribadi, pengejaran ego. Misalnya keinginan pribadi, pengejaran pribadi. Misalnya supaya saudara jelas, saudara ingin apa? Ingin sukses. Orang yang ingin sukses, ini berkaitan dengan ego saudara. Ingin sukses, makanya dia mengejar untuk sukses. Mungkin keinginannya nggak sekuat ambisi di tanah hati yang di pinggir jalan, tapi ini cukup untuk membuat batu-batu tersembunyi dalam hati kita. Yang paling sulit, seperti saya katakan minggu yang lalu, yang paling sulit adalah kalau yang tersembunyi itu kita menganggap itu dari Tuhan. Jadi dia akan tersembunyi. Misalnya, ingin dipakai Tuhan secara luar biasa. Mau tanya, ingin dipakai Tuhan secara luar biasa itu Tuhan atau bukan? Kristus atau bukan? Bukan. Saya menginginkan Andre, katakanlah. Dengan saya menginginkan dipakai oleh Andre, itu dua hal yang berbeda. Saya ingin dipakai Andre, ini contoh kalimat ya saudara ya. Saya ingin dipakai oleh Andre, bukan berarti saya menginginkan Andre. Itu dua hal yang berbeda. Karena ingin dipakai oleh Tuhan, bukan Tuhan. Segala sesuatu yang bukan Tuhan, berakar dari pohon pengetahuan. Segala sesuatu yang bukan Kristus, itu berakar dari pohon pengetahuan, dan itu sebabnya akan menghasilkan maut. Permasalahannya kita tidak mengerti kalau kita sedang mati secara rohani di hadapan Tuhan. Itu permasalahan. Karena tersembunyi. Jemaat di Laodikia merasa mereka kaya secara rohani, kaya akan Kristus, karena mereka telah memperkaya diri dalam segala sesuatu. Mereka merasa mereka tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Tapi Tuhan datang dan berkata, kamu tidak tahu. Atau kamu tidak mengerti. Kenapa tidak tahu? Karena tersembunyi. Kamu tidak tahu bahwa kamu itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Wih, parah banget. Jadi kita bisa terkejut antara penilaian kita terhadap diri kita dengan penilaian Tuhan terhadap diri kita bisa beda jauh bumi dan langit. Karena itu sekali lagi membutuhkan hati yang terbuka. Kalau saudara tidak punya hati yang terbuka, Tuhan ketok-ketok pintu hatimu, saudara nggak kedengeran. Di ayat 20-nya, kan mereka merasa kaya akan Kristus. Tapi ternyata mereka tidak punya Kristus loh saudara. Karena Kristusnya ketok-ketok pintu di luar, berharap ada yang mendengar, membuka pintu, dan mempersilahkan dia masuk. Makanya saya bilang sekali lagi, butuh hati yang selalu terbuka terhadap Tuhan. Kalau engkau selalu memiliki hati yang terbuka terhadap Tuhan, ketika Tuhan ketok-ketok pintumu, engkau akan mendengar suara ketokan pintunya. Tapi kalau engkau sibuk sendiri di dalam, karena engkau merasa engkau bergaul dengan Tuhan, engkau mengejar Tuhan, engkau memperkaya diri dengan Tuhan, engkau merasa engkau kaya dengan Tuhan, penuh dengan Tuhan, ternyata Tuhannya di luar dan ketok-ketok pintu. Sedang ketok-ketok pintu, berharap saudara membuka pintu hatimu dan mempersilahkan dia masuk. Kalau saudara mempersilahkan dia masuk, dia akan makan bersama-sama dengan saudara dan saudara akan makan bersama-sama dengan dia. Artinya kita menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati kita. Itulah persekutuan. Amin saudara.
Dulu saya punya keinginan itu, dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu tersembunyi di dalam hati saya. Kalau dibilang saya tahu, saya tahu. Kalau dibilang saya nggak tahu, saya nggak tahu. Saya tahu saya ingin dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. KKR di stadion-stadion. KKR kesembuhan ilahi, mujizat dan sebagainya. Saya tahu saya punya keinginan itu. Tapi yang saya tidak tahu adalah keinginan itu beda dengan Tuhan. Karena saya merasa itu dari Tuhan. Saya dengar suara Tuhan sendiri di telinga sebelah kanan saya, audible, saudara. Kedengaran suaranya. Jadi saya kira itu Tuhan. Tapi ternyata bukan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, selalu berasal dari pohon pengetahuan. Atau dari iblis. Ingin punya gereja besar dengan jemaat banyak. Dan saya harus mengakui, dulu saya itu, kalau saya mau ngaku jujur ya, saya itu nggak terlalu paham firman Tuhan loh saudara. Terus terang. Cuma kalau khotbah kan gayanya paham. Kalau sekarang ini benar-benar paham, boleh dites. Kalau dulu saya baca kitab para nabi, bahkan 7 perumpamaan ini saya banyak salah memahaminya. Dikhotbahin lagi. Jadi maafkan saya kalau saya harus berkata, itu khotbah-khotbah di gereja-gereja itu banyak salah itu. Karena dulu saya juga khotbah banyak salah. Sekarang saya baru tahu. Misalnya, ya nggak usah lah, terlalu lama nanti. Jadi saudara-saudara, ini pengejaran pribadi, keinginan pribadi, kesenangan pribadi. Saudara masih maunya senang-senang terus. Bagi saudara yang sudah menikah, please lah, jangan senang-senang lagi. Sudah harus bertanggung jawab. Itu kalau orang menikah saudara, tapi dua-duanya masih mau senang-senang terus, ini repot nih. Dua-duanya nggak tanggung jawab. Masih maunya senang-senang terus. Kesenangan pribadi. Ada banyak kesenangan pribadi. Lalu rasa sayang diri itu juga berasal dari ego. Mengasihani diri sendiri. Iba terhadap diri sendiri. Pikirannya selalu, dan di sini iblis banyak bermain. Pikirannya selalu, kasihannya saya ini orang paling malang di dunia. Oh, saya ini orang termiskin di dunia. Hamdan ATT. Dan seterusnya, selalu merasa paling malang di dunia. Percayalah, masih ada banyak orang yang lebih malang daripada saudara. Jadi, jangan GR, merasa paling malang di dunia. Yusuf bisa komplain loh saudara. Emang kamu pernah masuk sumur? Emang kamu pernah masuk penjara? Komplain. Ayub juga bisa komplain loh. Kamu merasa paling malang di dunia. Emang kamu kehilangan, berapa anak dia pertama? 7 ya? Emang kamu pernah kehilangan 7 anak sekaligus? Baru kehilangan 1 anak aja udah merasa paling malang di dunia. Aku kehilangan sekaligus 7 anak. Dan berbarengan dengan itu semua hartaku ludes. Dan berbarengan dengan itu istriku jadi gila. Karena istrinya suruh Ayub mengutuki Allah. Lalu Ayub bilang, kamu gila. Gitu saudara. Jadi kalau ada istri yang suruh suaminya mengutuki Allah, itu istri sudah gila. Nah ketika firman kerajaan ditaburkan, ini jenis tanah hati pasti tersingkap. Saya harap hari ini saudara bisa bercermin dengan firman Tuhan dan melihat hati saudara ini jenis yang mana. Sehingga kita bisa memperbaikinya untuk bertumbuh.
Minimal kita bisa membuka hati lebih jauh lagi. Amin. Biarlah Tuhan menggali keluar semua batu-batu pada hari ini dan semua hal yang negatif dalam kita. Dan itu tersembunyi di dalam kita, di antara tanah hati kita. Oke, yang ketiga. Bentar, saya nyalain AC dulu. Hati bersemak duri ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Markus 4 ayat 18-19 kita bandingkan. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada tambahan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Nah, hati bersemak duri ini melambangkan hati yang masih memiliki kekhawatiran dan keinginan akan hal-hal materi. Perhatikan baik-baik. Yang pertama tadi, sumber masalahnya adalah hal-hal duniawi. Keinginan akan hal-hal duniawi. Yang kedua tadi, hati yang berbatu-batu, permasalahan utamanya atau sumber utamanya adalah ego. Ego dan daging. Ya, keinginan pribadi. Lalu yang ketiga sekarang, keinginan akan hal-hal yang materi. Jadi yang satu menyoroti keinginan akan hal-hal duniawi, yang kedua menyoroti keinginan ego dan daging, keinginan yang berasal dari ego dan daging, dan yang ketiga spesifiknya adalah keinginan akan hal-hal yang materi. Saudara masih mau kaya, atau masih mau punya ini, punya itu. Dan di Markus pasal 4 ditambahkan lagi, dan keinginan akan hal-hal yang lain. Artinya semua keinginan tercakup di situ. Orang yang kedagingan selalu punya banyak keinginan. Makin kedagingan, makin banyak keinginan. Banyak sekali keinginan. Saudara ingin begini, saudara ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Kalau saja saudara punya baling-baling bambu, semua akan kelihatan keinginan saudara. Karena saudara mau mewujudkannya. Sekarang belum kelihatan, kenapa? Karena belum punya kemampuan untuk mewujudkannya. Tapi kalau punya kemampuan untuk mewujudkannya, langsung keluar. Itu seperti orang misalnya, ada orang miskin nggak punya duit, sehari-hari makan cuma tahu, tempe. Hari ini tahu, besok tempe. Besoknya lagi tahu, besoknya lagi tempe. Tempe, tahu, tempe, tahu. Saya cerita ini karena saya pernah ngalami itu, saudara. Kayak gitu. Nah, sekalinya dia terima duit, langsung berjuta-juta. Apa yang dia lakukan? Beli ayam, pergi ke Pizza Hut. Apalagi, cari makanan Korea. Selama ini ingin tapi tidak mampu. Jadi perlu baling-baling bambu. Orang itu belum tersingkap keinginannya kalau belum ditaburi benih hayat. Dan belum tersingkap kalau belum punya kemampuan untuk mewujudkannya. Tapi di dalam hati kita begitu banyak keinginan. Ingin begini, ingin begitu, ingin ini, ingin itu. Banyak sekali, saudara. Betul ya? Apakah kita sedang ngomongin diri kita sendiri? Jadi, kenapa dia khawatir? Karena punya keinginan terhadap hal-hal yang materi. Hal-hal yang materi bisa membuat kita ingin mengejarnya, tapi kalau kita tidak mampu, kita jadi khawatir. Jelas ya saudara ya? Jadi firman sebetulnya sudah berakar, sudah mulai bertumbuh, cuma terhimpit. Jadi dia nggak bisa tumbuh lagi, karena terhimpit, menghimpitnya sampai mati. Berapa banyak orang Kristen yang awalnya sudah bertumbuh firman itu. Saya ingat nggak saudara waktu awal-awal yang KTB dengan saya tuh,
diajarin hidup dalam roh, wah semua semangat. Dan langsung berlatih, langsung mengalami ini, mengalami itu. Banyak sekali pengalamannya. Berapa lama kemudian, setelah enggak KTB dengan saya, saudara mimpin KTB sendiri, itu firman mulai terhimpit. Dan akhirnya mati. Mesti diingetin lagi, mesti diingetin lagi, mesti diingetin lagi. Itu sebabnya semua hal-hal materi, keinginan akan hal-hal materi, itu juga bisa menghimpit firman, sehingga kita gagal memahami firman secara penuh. Dan dalam ketiga jenis hati ini, kerajaan Allah tidak bisa bertumbuh. Kristus dan kerajaannya tidak bisa dihasilkan. Dalam ketiga jenis tanah hati ini, Kristus dan kerajaan tidak bisa dihasilkan. Nggak bisa. Hanya satu jenis tanah hati yang bisa menghasilkan Kristus dan kerajaan, yaitu tanah hati yang baik. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bahkan berbuahnya berbeda-beda. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tergantung apa? Tergantung hatinya kembali. Ya. Jadi hanya di tanah hati yang baik ini, Kristus dan kerajaan dapat bertumbuh dan dihasilkan atau termanifestasi. Melambangkan apakah hati yang baik ini? Ini melambangkan hati yang murni, hati yang miskin di hadapan Tuhan. Hatinya murni. Nggak ada percampuran. Dia cuma punya satu keinginan, yaitu Kristus atau Tuhan. Dia cuma punya satu sasaran, yaitu Kristus atau Tuhan. Kok ngomong Kristusnya pelan banget sih? Yang yakin gitu loh. Dia cuma punya satu keinginan, yaitu cuma punya satu sasaran, yaitu semua yang bukan Kristus bukanlah yang diingininya. Apakah ingin dipakai oleh Tuhan itu Kristus? Nah, masalahnya saudara tidak bisa membedakan yang mana Kristus, yang mana bukan Kristus. Karena iblis menipu kita. Tadi saya sudah jelaskan, ingin dipakai Tuhan itu Kristus atau bukan. Saya sudah kasih contoh kalimatnya. Saudara lupa lagi. Apakah itu Kristus? Beda dengan Kristus. Jadi satu-satunya jenis hati yang perlu kita miliki adalah hati yang murni. Hati yang miskin di hadapan Allah, selalu datang dengan kosong untuk diisi oleh Allah. Selalu datang dengan terbuka untuk bisa dimasuki oleh Allah. Dan hatinya murni. Selama kita masih mengizinkan, ada banyak keinginan yang lain. Keinginan-keinginan akan hal yang lain selain Kristus, maka Kristus dan kerajaan tidak bisa dihasilkan dari hidup kita. Hanya di tanah hati yang murni, yang miskin di hadapan Allah ini bisa bertumbuh, bisa menghasilkan Kristus, saudara-saudara. Dan ini adalah orang Kristen pemenang. Ini adalah orang Kristen pemenang. Dalam perumpamaan ini ada 4 jenis tanah dan cuma 1 yang menghasilkan, artinya 25%. Betul ya? Orang Kristen pemenang dalam hal ini 25%. Tapi dalam kenyataan bisa lebih sedikit. Jadi maafkan saya harus berkata terus terang, orang Kristen pemenang jumlahnya enggak banyak. Saya berdoa biar semua orang di sini adalah orang Kristen pemenang. Yang memiliki hati yang murni, yang tidak ada percampuran apapun juga selain Allah dan Kristus, dan miskin di hadapan Allah. Amin, saudara. Oke, dengan cepat masuk ke yang D, kesimpulan, keinginan dan pemahaman. Jika kita perhatikan sumber masalah mengapa kita tidak memahami firman adalah masih adanya keinginan
dan sasaran terhadap hal-hal yang lain selain Tuhan di dalam diri kita. Jadi kalau kita simpulkan, tanah hati yang pertama, keinginan yang kuat akan hal-hal duniawi. Tanah hati yang kedua, keinginan yang berkenaan dengan ego dan daging. Kesenangan pribadi, rasa sayang diri dan sebagainya. Lalu tanah hati yang ketiga, keinginan akan hal-hal yang materi. Itu semua adalah bukan Tuhan. Dan semuanya itu menghambat kita untuk mendapatkan Tuhan. Jadi sumber masalah hati kita adalah keinginan di dalam kita. Lalu yang berikutnya, keinginan mempengaruhi pemahaman dan pemahaman mempengaruhi pertumbuhan. Jadi semakin banyak dan kuat keinginannya, semakin sulit untuk kita memahami firman. Tapi semakin sedikit dan lemah keinginannya, semakin bisa kita menerima firman dan memahami firman. Tanah hati yang pertama punya keinginan yang kuat, ambisi, itu keinginan yang kuat. Tidak memahami firman sama sekali. Tanah hati yang kedua, keinginannya nggak sekuat yang pertama. Nggak sebanyak yang pertamanya juga. Bisa menerima firman, bisa memahami, tapi cuma dangkal. Karena masih punya keinginan yang kuat yang lainnya, walaupun tidak sekuat yang pertama. Jenis tanah hati yang ketiga masih punya keinginan yang lainnya lagi, yaitu hal-hal materi, mungkin tidak sekuat yang pertama dan kedua, itu sebabnya bisa bertumbuh, tapi keinginan itu menghimpit. Sehingga firman tidak bisa bertumbuh. Sehingga keinginan mempengaruhi pemahaman. Pemahaman mempengaruhi pertumbuhan. Semakin kuat keinginannya, semakin sedikit pemahamannya, semakin sedikit pertumbuhannya. Jadi keinginan berbanding terbalik dengan pemahaman, pemahaman berbanding lurus dengan pertumbuhan. Kalau keinginan semakin tinggi, maka pemahaman semakin rendah. Kita semakin sulit untuk memahami firman. Dan kalau kita tidak memahami firman, maka kita tidak bertumbuh berbanding lurus. Tapi semakin keinginannya tidak ada, semakin keinginannya tersingkir, tersortir sepenuhnya, semakin kita bisa memahami firman dan semakin banyak kita bertumbuh. Itu sebabnya di tanah hati yang keempat, firman tidak punya halangan untuk bertumbuh dan menghasilkan buahnya. Kita tidak dipanggil untuk bertumbuh, kita dipanggil untuk berbuah. Kita tidak hanya dipanggil untuk bertumbuh, kita dipanggil untuk berbuah. Itu tujuan akhir kita. Menghasilkan Kristus dan kerajaan. Oke? Semakin kita memahami firman, semakin kita berbuah. Oke, yang berikutnya, seberapa dalam pengenalan dan pemahaman kita akan Kristus dan firman-Nya tergantung hati kita, bukan otak kita. Tadi saya sudah katakan itu. Lalu pertumbuhan hayat seseorang bisa diukur dari seberapa tepat dan dalam pemahaman firman yang ia miliki. Selama ini kita sudah suka berkata seperti ini. Oh, dia ngomongnya pemahaman terus. Ya, sampaikan firman Tuhan dalam. Tapi tidak ada kehidupan. Loh, kalau memang yang mendalam itu firman, pasti ada kehidupan. Karena firman itu benih kerajaan, benih hayat. Nggak mungkin nggak ada kehidupan. Oke. Lalu yang seringkali dinilai sebagai kehidupan oleh orang Kristen adalah cara menyampaikannya. Kalau cara menyampaikannya seru, lucu, setiap 5 menit ketawa, ketawa terus sepanjang khotbah ketawa terus, wah ini hidup. Nah, permasalahannya begitu, penilaiannya gak sah. Kita pernah melakukan training beberapa waktu yang lalu. Saya mau tanya, itu yang pembicaranya semua, cara bicaranya gimana? Hah? Menarik nggak? Biasa aja. Betul, biasa aja kan? Tapi saudara, rasanya kenyang nggak? Rasanya mendapat saluran hayat nggak? Kenapa? Karena yang disampaikan adalah hayat. Yang disampaikan firman murni dari Alkitab. Permasalahannya kenapa kita perlu menyampaikan firman dengan cara yang begitu atraktif adalah karena yang disampaikan bukan firman murni dari Alkitab,
sehingga perlu bantuan. Tapi kalau saudara bicara firman murni dari Alkitab, saudara nggak perlu banyak gaya. Orang akan menerima ayat. Paham saudara? Jadi jangan anggap enteng pemahaman kita akan firman Tuhan. Dulu pemahaman saya akan firman Tuhan dangkal sebetulnya. Saudara aja yang nggak tahu. Tapi setelah semua keinginan, semua ambisi, mungkin belum semua, tapi semakin disortir oleh Tuhan, disingkirkan oleh Tuhan, dengan pengalaman, dengan terang yang Dia berikan, saya harus ngomong sama saudara supaya memotivasi saudara, saya lebih gampang paham firman Tuhan. Ada orang suka berkata, ya kamu khotbah dari buku sih. Loh, kamu baca buku yang saya baca, kamu belum tentu ngerti. Kita bisa baca satu artikel sama-sama, tapi pemahamannya berbeda. Level pemahamannya berbeda. Buktinya, saya suka sharing artikel di Living Christ Group kan. Ya. Mau tanya, dibaca enggak? Baca. Terima kasih untuk beberapa yang membacanya. Yang enggak jawab berarti enggak baca kan? Ya kan gampang. Tapi ketika saudara membacanya, saudara belum tentu bisa memahami seperti yang saya pahami loh. Kalau saya share, berarti menurut saya ini luar biasa. Ya enggak? Loh, saya enggak share sembarangan dong. Berarti menurut saya ini dalam, ini luar biasa, ini menggairahkan. Ini benar-benar memberkati saya. Nah, ketika saudara baca, pertanyaannya adalah, saudara bisa memahami seperti saya memahami atau enggak gitu loh. Kalau saudara memahami seperti saya memahami, saudara akan lompat dan akan nge-share lagi, istilahnya gitu. Karena itu sangat menginspirasi saya. Yang menginspirasi saya belum tentu bisa saudara pahami seperti yang saya pahami. Beberapa kali saya share, lalu saya cek pemahaman dari orang-orang yang membacanya, ternyata mereka nggak bisa menangkap seperti yang saya tangkap gitu loh. Saudara baca buku, nih beberapa orang sedang baca buku pelajaran ayat kan? Nggak selesai-selesai kan? Kenapa nggak selesai-selesai? Sibuk Pak, saya nggak yakin karena sibuk. Karena bacaannya berat saudara. Kalau saudara pikul yang berat, jalannya jadi pelan-pelan. Nggak bisa cepet-cepet. Ya. Jangan-jangan baru sadar ini yang baca ini nggak jalan-jalan, kenapa? Berat. Setiap menghadapi mau baca itu, waduh stres duluan saudara. Makanya menghindar. Makanya nggak selesai-selesai. Saya sudah selesai berbuku-buku, berjilid-jilid. Saudara, 2 buku, 4 buku, nggak selesai-selesai. Tolong jangan ditunda sampai Tuhan Yesus datang. Karena berat, dalam. Jadi level rohani seseorang bisa dilihat dari cara dia memahami firman. Ada banyak orang memahami firman secara dangkal, dan biasanya kalau dangkal salah, tidak tepat. Ya saudara. Misalnya perumpamaan tentang orang yang menemukan harta terpendam atau mutiara yang berharga, lalu menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Dulu saya menafsirkan yang mencari mutiara itu, pedagang yang mencari mutiara adalah saya. Mutiara itu adalah Tuhan. Jadi kita harus menjual semua untuk mendapatkan Tuhan. Pertanyaannya, saudara mendapatkan Tuhan nggak? Sudah mendapatkan Tuhan belum? Iya, sekarang ini sudah mendapatkan Tuhan belum? Sudah. Saudara mendapatkan Tuhan itu karena sudah menjual segalanya? Belum ada yang dijual malah. Karena pemahamannya dangkal maka salah.
Ternyata pedagang itu adalah Tuhan Yesus, mutiaranya kita. Demi mendapatkan kita, dia rela meninggalkan segalanya. Di kayu salib, naik di kayu salib, itu baru melepaskan seluruh miliknya. Ya, kita belum disalib, saudara. Untuk mendapatkan kita. Nah, itu aja jadi terbalik. Kalau terbalik kan salah ya, saudara ya. Kalau pengertian salah, imannya salah juga kan. Selama ini kan kita oh Tuhan tolong aku untuk menjual segala sesuatu, mengorbankan, rela mengorbankan apa saja demi mendapatkan Tuhan, demi mendapatkan hadirat Tuhan. Oh Tuhan, kita doa setengah mati. Karena pemahamannya begitu. Doanya jadi begitu, imannya jadi begitu sesuai dengan pemahaman. Tapi kalau pemahamannya sekarang terbalik seperti itu, doanya akan berbeda, imannya akan berbeda. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena untuk mendapatkan aku, engkau rela menjual seluruh milikmu. Engkau rela bahkan menjual nyawamu demi aku. Oh Tuhan Yesus. Beda nggak? Imannya beda nggak? Karena pemahamannya, pemahaman yang tepat menghasilkan iman yang tepat. Kenapa selama ini iman kita tidak tepat? Karena pemahamannya tidak tepat dan tidak mendalam. Saya berdoa hari ini Tuhan akan menolong kita memberikan pewahyuan ini kepada saudara sehingga saudara bisa melihat itu di dalam hidup saudara dan saudara benar-benar memiliki hati yang murni, yang miskin di hadapan Allah, tidak ada keinginan. Pada akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan, sumber masalah hati kita adalah keinginan. Mau tanya, kapan saatnya saudara susah? Di rumah nih, suami istri lah. Kapan saatnya suami susah, kapan saatnya istri susah? Tidak ada sesuatu yang dicapai, oke yang lain? Ada yang lebih sederhana dari itu? Oke. Saat-saat kita susah di rumah adalah saat suami kita tidak sesuai yang kita inginkan. Saat istri kita tidak sesuai yang kita inginkan. Tidak seperti yang kita inginkan. Kalau dia menjadi seperti yang kita inginkan, kita senang, kita bahagia. Lalu kita bilang, I love you so much. Tapi kalau dia berlaku tidak sesuai keinginan kita, kita jadi susah. Lalu kita bilang, I hate you but I love you. Aku benci tapi juga cinta gitu. Bagaimana mungkin benci dan cinta bisa menjadi satu? Itu bullshit, saudara. Perhatikan kapan saat saudara susah, kapan saudara senang. Ketika semua berjalan seperti yang saudara inginkan, saudara akan happy. Ingin bahagia, mau apa enggak? Boleh apa enggak tuh? Ingin bahagia. Kalau saudara ingin bahagia, artinya segala sesuatu di sekitar saudara harus sesuai dengan yang saudara inginkan. Kalau tidak sesuai, saudara kehilangan kebahagiaan. Ya. Istri harus sesuai yang kita inginkan, gaji di kantor harus sesuai dengan yang kita inginkan, itu kan susah. Karena gaji di kantor itu biasanya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan yang bos inginkan. Bos kita harus sesuai dengan yang kita inginkan. Peraturan harus sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau semua nggak sesuai dengan yang kita inginkan, kita nggak bahagia. Kita nggak senang. Kita jadi susah. Jadi pahami ini. Selama ini keinginan itulah yang menciderai saudara. Jadi itulah alasan kita untuk menyingkirkan semua keinginan. Amin. Jangan menginginkan apapun selain Tuhan. Juga jangan menginginkan yang mirip Tuhan. Mirip Tuhan, tapi kalau bukan Tuhan. Bahkan, saya bisa kulik lebih dalam ya. Suami istri. Jangan punya keinginan untuk harmonis bahkan. Kalau saudara punya keinginan untuk harmonis,
saudara doa cengking-cengking supaya saudara harmonis. Itu biasanya doanya adalah, Tuhan, tolong kami untuk harmonis, tolong ubahkan dia Tuhan. Ya. Tuh, pernah nggak saudara doa untuk harmonis, ubahkan aku? Paling tidak, ubahkan dia dan ubahkan aku Tuhan. Akunya mah formalitas sebetulnya, utamanya dia. Kita selalu merasa orang lain perlu berubah demi kita. Maksudnya berubah apa? Supaya dia jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Maafkan aku saudaraku, aku tidak selalu sesuai dengan yang engkau inginkan. Kita hanya perlu memastikan kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Amin. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus bekerja di dalam hati kami. Terus terangi kami Tuhan. Tuhan, tolong belas kasihani kami. Tolong supaya kami terus memiliki hati yang terbuka terhadap Tuhan. Dalam setiap aspek hidup kami, biarlah kami terbuka terhadap Tuhan. Tolong kami supaya hati kami murni Tuhan. Tidak ada percampuran apapun Tuhan. Semua yang bukan Engkau, biarlah itu disingkirkan dari hati kami Tuhan. Semua yang bukan dari pohon hayat, biarlah itu tersingkir dari hati kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan ada apapun yang berasal dari pokok pohon pengetahuan ada di dalam hati kami Tuhan. Ada batu-batu dalam hati kami. Biarlah semuanya tersingkap dan tersingkir Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh pengaturan-Mu, pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Kami butuh terang-Mu Tuhan. Engkau berkata, firman-Mu adalah kuat Tuhan dan berkuasa Tuhan. Haleluya. Oh, bahkan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun Tuhan. Firman-Mu dapat menusuk amat dalam sampai bisa memisahkan roh dan jiwa kami. Memisahkan pertimbangan pikiran dan hati kami Tuhan. Oh, bekerjalah Tuhan dengan firman yang berkuasa itu Tuhan. Bila firman-Mu akan memisahkan jiwa dari roh kami. Memisahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami tidak lagi hidup berdasarkan pertimbangan pikiran kami. Tapi kami hidup berdasarkan tuntunan Allah di dalam roh kami. Bapa, kami berdoa, berkati semua orang yang telah mendengar firman Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu. Kami semua bertumbuh di dalam hayat Tuhan. Karena gereja adalah masalah hayat Tuhan. Masalah pertumbuhan hayat Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menggarap Kristus yang di dalam kami. Untuk menghasilkan Kristus Tuhan di dalam jiwa kami. Sehingga jiwa kami dipenuhi oleh hayat ilahi. Dan kami bertumbuh secara ilahi. Tolong kami Tuhan untuk lebih memahami firman Tuhan. Buat hati kami lembut Tuhan, mudah diajar, mudah dibentuk Tuhan. Supaya kami benar-benar bisa melihat kebenaran-Mu. Dan kami tidak tertipu dengan kebenaran yang palsu. Kami tidak tertipu dengan Yesus yang palsu. Dengan Injil yang palsu Tuhan. Bila kami bisa melihat dengan jelas ya Tuhan. Termeterai Tuhan dalam hati dan hidup kami. Tumbuhkan kami semua. Berkati setiap jemaat-Mu dengan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Biarlah setiap hari mereka bisa menikmati Kristus. Mereka bisa melihat Kristus, dibawa kepada Kristus, menyerap Kristus, dipenuhi oleh Kristus. Dan unsur Kristus bertambah di dalam diri kami Tuhan. Dan unsur manusiawi kami semakin berkurang dan lenyap Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, meteraikan anugerah-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua kita sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati saudara. Haleluya.